Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Kata Yuda Kedungtuban, Bapak Mufassal Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Kata Yuda Kedungtuban, dan tak lupa tenaga administrasi SMP Kata Yuda Kedungtuban. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang pertemuan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya dapat hadir dalam diseminasi budaya positif modul 1.4 dalam program pendidikan guru penggerak. Saya Alvin Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Kata Yuda Kedungtuban Kabupaten Blora. Di sini kita mulai nih Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu terlebih dahulu, kalau nanti saya bilang SMP Kata Yuda, panjenengan semua jawab jaya, 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 yes, itu ya. Kita coba dulu ya kalau itu ya. Oke, SMP Kata Yuda, jaya, 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 yes. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, kita langsung pada diseminasi budaya positif. Di sini saya mengambil tema atau mengambil judul menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif di SMP Kata Yuda Kedungtuban. Di sini saya ingin bertanya Bapak Ibu, mungkin dari kata-kata budaya positif itu pasti Bapak Ibu sudah familiar gitu. Menurut Bapak Ibu, budaya positif di sekolah kita itu seperti apa? Monggo, silakan. Pak Ci? Masuk tepat pada waktunya. Baik, betul Pak. Terus ada lagi Mbak Sida? Menaati peraturan sekolah. Kemudian Pak Gufron? Sholat jamaah, iya betul Pak. Berarti sekolah kita sebenarnya sudah banyak budaya positifnya ya Pak ya. Itu adalah sebagian dari budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, di sini untuk konsep inti budaya positif itu saya kelompokkan ada 8 Bapak Ibu. Di sini yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang kedelapan yaitu segitiga restitusi. Jadi nanti kita akan membahas satu persatu dari konsep inti budaya positif. Kita masuk pada yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Bapak Ibu, saya ingin bertanya, ini ada ya biasanya istilah itu pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada siswa. Oke. Apa perbedaannya Pak Bu? Monggo Pak Sam. Pada guru berarti gurunya yang aktif. Kalau pembelajaran berpusat pada siswa, biarkan siswa yang aktif. Itu harapan kurikulum Merdeka. Terima kasih Bapak Mukhlason. Memang benar untuk pembelajaran yang berpusat pada guru itu memang gurunya yang aktif. Peserta didik hanya mendengarkan saja. Kemudian kalau pembelajaran yang berpusat pada siswa, siswa yang lebih aktif. Nah, tergantung kita sebagai pendidik ini, kita mau melakukan yang seperti apa? Silakan Bu Su. Kalau misalkan di pembelajaran untuk paradigma, pembelajaran dengan paradigma baru, yang kurikulum Merdeka, apalagi di sekolah kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka 3 tahun sekarang ya Bapak Ibu. Jadi memang harusnya pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan kebutuhan anak dan pembelajaran berpusat pada siswa itu harus kita sedikit demi sedikit itu sudah kita lakukan ya. Kemudian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selaras dengan visi dari sekolah kita, yakni mewujudkan generasi atau lulusan yang berprofil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Kita sudah selaras dengan visi dari guru penggerak, visi dari Kementerian Pendidikan bahwa sekolah kita itu harus berprofil pelajar Pancasila. Begitu. Ya. Untuk dimensinya Bapak Ibu, ada yang belum tahu dimensinya? Sudah ya? Sudah dengar? Sekarang lupa. Terima kasih Pak atas kejujuran Pak Ji. Untuk dimensinya itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Mungkin dulu di kurikulum 2013 kita lebih pada pendidikan karakter ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk di kurikulum Merdeka atau paradigma baru ini kita masuknya pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Begitu. Selanjutnya ini adalah ada miskonsepsi dari tentang teori kontrol. Kebanyakan Bapak Ibu miskonsepsi ya dari teori kontrol ini seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi dari pemahaman kita ya tentang teori kontrol. Padahal seharusnya seperti ini Bapak Ibu. Di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, di stimulus respon di sini adalah realitasnya kebutuhan kita sama.
Padahal dari teori kontrol di sini kebutuhan kita berbeda. Mungkin dari pandangan saya untuk siswa, saya ingin anak ini mencapai satu tujuan yang sama, gitu. Tapi kita harus tahu, kita harus pada posisi teori kontrol kita bahwa anak itu punya pandangan sendiri, gitu. Jadi realitasnya kita itu berbeda. Sama ini, semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi sudut pandang kita itu berbeda. Jadi bisakah kita menempatkan pada posisi siswa itu atau tidak? Itu maksud dari teori kontrol. Kalau masuk pada stimulus respon, kita hanya menstimulus dan responnya apa, begitu. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal untuk teori kontrolnya itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi untuk semua perilaku pasti memiliki tujuan. Mengapa misalkan anak itu melakukan hal yang seperti ini? Pasti dia ada tujuannya. Entah ingin menarik perhatian bapak ibu guru, entah ingin mendapat respect dari temannya, ya. Jadi apa ya? Pasti ada tujuannya kalau anak-anak itu melakukan kesalahan. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya dapat mendampingi sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik itu hanya bisa menuntun, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol, memaksa anak itu tidak bisa. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi win-win solution. Itu. Jadi ada saya sendiri Bapak Ibu di saat kita mengajari anak nih, kita pengen anak ada kesadaran diri tapi nggak ada, tapi terus di saat kita mengancam itu baru anak mengaku seperti itu gitu. Kemarin itu saya juga ada kasus di kelas 9B itu sama Julian itu juga sama Bapak Ibu. Di saat saya meminta kesadaran diri untuk mengakui kesalahan nggak ada, saya tidak tahu itu siapa. Terus saya bilang, oh kalau begitu nanti orang tua semuanya saya panggil, saya gitu kan. Ternyata dia baru mengaku. Kenapa di saat ada pemaksaan baru mereka itu mengaku? Belum ada motivasi intrinsiknya, begitu. Selanjutnya kita masuk pada disiplin positif. Masih semangat ya? Iya, siap. Nanti ada ice breaking Bapak Ibu biar tidak mengantuk, karena siang-siang begini kalau nggak ada ice breaking pasti ngantuk. Lanjut, untuk disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lagi kalau Bapak Ibu, motivasi intrinsik ini yang kita harus tanamkan dan kita tidak boleh lelah-lelahnya mengingatkan anak, memotivasi bahwa kesadaran diri, motivasi dalam diri itu lebih baik, lebih besar daripada motivasi dari luar. Meskipun motivasi dari luar itu juga berpengaruh juga, begitu.
Selanjutnya, saya minta bantuan Bu Hana untuk membacakan dari nilai-nilai kebajikan. Monggo. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ibu primary sekolah, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, keikutsertaan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Keterampilan hidup, skill, dapat dipercaya, lulus hati, pendengar yang aktif, tidak menekan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Baik, terima kasih Bu Hana. Jadi Bapak Ibu memang benar nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai yang disepakati bersama. Ini ada 3. Yang pertama, mungkin kalau di sekolah kita masuk pada profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan visi kita. Tapi di situ pun di dalamnya pun sudah terdapat dari various program tentang toleransi, rasa hormat tanpa tertulis gitu. Jadi kita secara lisan sudah menanamkan karakter ini. Kemudian ada keterampilan hidup dapat dipercaya, lulusan di pendengar aktif dan seterusnya. Ini sudah kita lakukan untuk menanamkan karakter pada siswa kita. Kita lanjut nih Bapak Ibu. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contoh Bapak Ibu, bertahan hidup. Biasanya kalau kita tidak makan itu kan kita nggak bisa bertahan hidup gitu. Itu hanya contoh kecil. Lah di sini kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada 5 yang sekiranya harus kita penuhi Bapak Ibu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Di saat 5 kebutuhan dasar ini salah satunya tidak terpenuhi, pasti ada yang berat sebelah ya Bapak Ibu. Di saat kita misalkan bertahan hidup, kita sudah memenuhi kebutuhan bertahan hidup, tapi kesenangannya tidak ada, ya kehidupan kita akan monoton. Kita bekerja keras terus, tapi pekerjaan hasilnya kita tidak, ya separuhnya kita buat senang-senang lah ya, untuk menyenangkan diri, menyenangkan keluarga. Nah, di sini untuk bertahan hidup ada makan, pakaian dan seterusnya. Kasih sayang pun juga sama, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, itu juga kita butuhkan. Misalkan di saat kita seperti ini Bapak Ibu guru, ternyata ada salah satu guru yang sekiranya nggak cocok dengan kita ya, nggak sefrekuensi ya. Itu kan kayak gimana gitu gitu. Lah, rasa diterima di sini kan akan pasti di hati kita itu pasti muncul rasa kok begini ya, saya di sini belum diterima di sekolah yang sampai kata Yuda misalnya kayak gitu. Itu juga perlu kebutuhan dasar. Itu masuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini juga sama penguasaan. Kebebasan pun juga sama. Di saat kita tidak ada kebebasan, kita terlalu dengan aturan-aturan, kayaknya terlalu gimana ya, kurang bebas ya.
mandiri. Kalau misalnya kita diatur terus itu kan ya sumpah ya. Ya, jadi inginlah ada kebebasan. Misalkan misalkan dalam kita mengerjakan suatu perangkat pembelajaran lah istilahnya, perangkat pembelajaran. Kalau kita banyak aturannya, kayaknya kalau kita pengen ada kebebasan untuk berekspresi, misalnya. Kalau misalnya ya kita ada acuannya, tapi kita kan bisa kreatif, mengkreativitaskan perangkat kita seperti itu. Jangan itu saja. Nah, ini ada kebebasan untuk berkreasi bisa. Kemudian untuk yang kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kalau misalkan tidak ada tertawa itu kayaknya hidup ya asem ya Pak ya. Asem banget, kecut gitu. Jadi kalau nggak ada humornya, rasanya kok dibawa serius terus itu sepanang gitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Dari sini tadi, mungkin tadi nanti saya ingin menggali dari Bu Sum karena tadi juga menangani beberapa anak ya. Nah ini nanti masuknya materi Ibu, motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian untuk motivasi ekstrinsik itu mungkin kalau itu motivasi dari luar ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang kedua untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Biasanya tuh kemarin anak saya pernah bilang, Bu saya ikut kegiatan Agustus banyak, ini nanti saya dapat penghargaan apa ya? Itu berarti dia masuknya pada motivasi ekstrinsik. Kalau istirahat makannya apa? Lah, itu berarti juga masuknya motivasi ekstrinsik ya Pak ya. Nggak ada kesadaran dari bahwa oh di saat kita mengikuti kegiatan sekolah itu padahal untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, kreativitasnya anak itu sendiri. Dan untuk nilai tambahan, nah itu kan sudah reward dari Bapak Ibu dulu, terlepas dari motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Saya ingin tadi Bu Sum menceritakan pengalamannya tadi baru saja ya Bu, tentang memberikan motivasi kepada siswa yang tadi siswa yang sangat luar biasa. Monggo silakan Bu Sum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi pagi sampai siang hari ini, ya, alhamdulillah tidak lepas dari anak-anak yang hebat ini. Alhamdulillah. Saya malah bersyukur. Berarti apa? Keberadaan saya walaupun 2 jam pertama itu kosong, tapi saya sempat sama anak-anak itu ya agak bergurau, menegur dan sebagainya. Terus yang pertama dari tadi pagi cerita ya Bu ya. Ya. Kebetulan tadi setelah jam sholat duha jamnya Buin kosong, akhirnya dikasih tugas boleh beli tiket. Nah dari situ pasti kelas 8B anak kita yang sangat kreatif tidak bisa diam meriksa. Nah, itu sampai luput subuh. Ya, mulai dari tadi pagi sampai jam terakhir. Saya berandaran untuk masalah kopiah. Sampai saku tas itu isinya kopiah. Kopiah yang pertama saya tarik, muncul lagi kopiah yang kedua. Muncul lagi kopiah yang ketiga. Ya Allah, sak tas isinya kopiah. Wes kamu. Gitu. Terus akhirnya sampai saya buana kalau diawasin, yes ya. Terus akhirnya saya naik ke masuk setelah jam istirahat. Waktu itu buana lagi dari jam 9 kelas 9B untuk guru tiketnya. Nah, ya kebetulan saya melihat kelas itu kok ada yang berbeda. Terus dari situ akhirnya muncul kreativitas
Terus tadi pagi siang saya lihat sudah dibersihkan, tapi salah kaprah. Salah kaprahnya itu apa? Disisiin pakai paku dan ini cetek lempeng. Nah itu. Terus akhirnya lagi ini tadi yang baru saja. Ternyata Reza yang begitu bandel hatinya sangat lembut. Kenapa saya bilang lembut? Nangis. Saya sudah malah gemes kalau kamu saya kasih tahu saya gini kamu malah nangis. Kamu akhirnya jadi pink wajah kamu. Kebetulan kamu duduknya dekat temanmu si Black, akhirnya jadi Blackpink saya pikir. Nah siapa si Black itu? Audi. Nah, ya. Terus akhirnya saya ini tadi dari jumlah kurang lebih 20 siswa dari kelas 8B belum yang tidak hafal sama sekali di pelajaran saya khususnya surat Ar-Rum ayat 41 plus artinya itu ada 7 siswa. Nah tadi setelah saya kasih tahu semuanya dengan motivasi dan dengan teguran mungkin juga agak sedikit menekan, nangis. Siapa? Akhir itu juga. Hari ini kalau kamu nggak hafal berarti kamu menyepelekan, dan ini saya siap untuk menelpon ayah kamu bahwa kamu sekolah nggak sungguh-sungguh. Kamu dikasih uang sama berapa? 10.000. 10.000 dalam sehari kau kalau sastra hafal. Nangis ternyata. Nggak mau, istilahnya dengan berjanji nggak akan mengulangi lagi. Semoga dengan seperti itu dia betul-betul lapor. Terus akhirnya sampai yang lainnya juga seperti itu. Pokoknya saya kalau memotivasi agak menekan, menyentuhkan. Buang nangisnya pura-pura bohong. Yang penting itu kayak tenangan berbicara. Terus tapi juga harus kita kontrol. Kalau kamu nggak ingin merasakan ya terserah. Besok yang orang tuamu terima itu bukan rapot tetapi apa? Surat tagihan hafalan. Saya pikirkan ya. Karena apa pelajaran itu terakhir kamu nggak akan nilai. Memberikan motivasi buat khususnya untuk pelajaran saya. Mungkin Bapak Ibu juga mempunyai trik yang berbeda dalam hal yang sama agar tujuan pembelajaran kita itu sampai aktualitas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk penjelasan dari Bu Sri yang luar biasa sekali. Benar Ibu, jadi motivasi itu kalau kita sebagai bapak ibu guru itu pasti lebih pada motivasi ekstrinsik. Tapi di dalam motivasi ekstrinsik di sini terdapat motivasi intrinsiknya ya. Kita itu menyadarkan anak biar ini loh, kamu itu harus ada kesadaran diri sendiri, jangan efek dari luar gitu. Jadi itu tadi tentang motivasi perilaku manusia. Baik, terima kasih Bu Zur. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah di sini tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah di sini Bapak Ibu untuk hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian untuk konsekuensi, kalau yang namanya konsekuensi berarti itu sudah ada aturan tapi anak itu melanggar, ya. Jadi itu maksudnya pada konsekuensi. Ini terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemarin itu saya sudah mempraktekkan Bapak Ibu sedikit restitusi di sini, tapi sangat luar biasa, masih susah Bapak Ibu. Ya tapi Reksa juga Bu. Saya kan kalau di sini kan kita lihat hukuman, konsekuensi, ini boleh semua kita lakukan.
Tapi setidaknya untuk menghasilkan yang baik, untuk memotivasi itu lebih pada ke restitusi. Tapi di saat anak itu untuk menyadarkan kesalahannya itu sangat luar biasa sulit sekali. Nah, nanti kita mungkin bisa berbagi trik ya, biar bagaimana untuk menyadarkan anak tentang kesalahan yang mereka lakukan, tapi dia itu mau mengakui secara secara mandiri, secara dari dirinya sendiri begitu. Lanjut di sini 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima itu manajer. Dan nanti di saat tadi kita diberikan contoh oleh brosur, apakah nanti brosur nanti masuknya ke posisi yang mana? Iya, jadi nanti masuknya nanti yang mana? Penghukumnya, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer gitu. Dua ya? Ini ya penghukum sama pembuat merasa bersalah gitu. Iya, karena memang anak-anak hebat itu kalau tidak ada agak sedikit tekanan itu kurang menyentuh gitu. Kita akan kupas satu persatu untuk 5 posisi kontrol guru. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Tapi kita sudah diberikan contoh konkretnya gitu, konkretnya. Kalau di sini tadi untuk penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini kan langsung ya tanpa rencana. Jadi ini maksudnya penghukum. Oke, nggak cocok ya Pak? Nggak cocok. Kemudian, maka mulailah dibaca mulailah biar tidak ngantuk. Siswa tidak mengalami lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk hukum. Beberapa kali ibu atau bapak memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak, membuat rasa bersalah. Iya, langsung nangis ya tadi. Nangis. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini ya. Sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu berarti posisinya sebagai apa ya? Sebagai teman. Iya, biasanya gitu, memposisikannya sebagai teman gitu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Pemantau. Siapa itu biasanya? Iya. Saya mengaku ibu. Nah ini yang terakhir. Dari saya itu dari kelas 7. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Manajer. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Laila. Beri tepuk tangan untuk Bu Laila Bapak Ibu biar semangat ngantuknya. Ya, jadi kita bisa memposisikan diri kita gitu Bapak Ibu. Apakah ini tadi kita itu apakah kita pernah menjadi penghukum? Sering. Kadang. Bu Asria, dari 5 posisi kontrol biasanya Bu Asria itu yang mana Bu? Cycle ya Bu. Iya teman ya baik. Teman ya. Kalau Pak Gufron biasanya penerapan 5 posisi kontrolnya itu pada mana Pak? Apakah penghukum,
Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer, Pak? Kalau saya kalau 5 sudah pernah saya lakukan. Oke, berarti yang 5-5-nya sudah pernah dilakukan. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa. Pak Gufron, Pak Gufron. Iya, Pak Gufron belum menjawab nih tadi ya. Kalau kita yang paling memang sudah Pak. Sudah, iya. Yang sering, Pak, yang sering. Pak Gufron mana? Yang sering ada yang ngantor maksudnya. Sering nonton nggak dikasih nilai. Oh, pengacaranya jadi nilai. Berarti maksudnya apa ini, Pak? Pak Gufron. Penghukum. Berarti sudah tahu ya, Pak, 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu di mana? Di saat kita sudah melakukan pengalaman-pengalaman saat menangani siswa itu, oh ternyata kita maksudnya ke penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, kemudian teman dan pemantau. Begitu. Kita tahu deh Pak Gufron. Luar biasa. Kalau di sini Pak Gufron. Saya praktek terus amat ini. Iya. Terus saya kok bingung sekarang kuwi. Iya, sampai dicolke ya, Pak ya. Kayak kuwi mau. Padahal kita sudah menggunakan 5 posisi kontrol guru, tapi kadang anak tidak mempan saking hebatnya, luar biasanya anak. Tapi setidaknya kita sudah berusaha gitu, Bapak Ibu. Nah, terus ini berarti. Iya. Jadi kalau semuanya sudah seperti ini, kesepakatan kita gimana ya? Nah, iya, kesepakatannya kalau di ini Bapak Ibu, kita itu lebih di sini. Bagaimana kita bisa menjadi manajer. Jadi kita tidak sesuai dengan pemikiran Ki Dewata. Kita itu lebih baik memposisikan posisi kontrol kita sebagai guru itu pada posisi manajer. Bolehlah di saat kita menghukum karena anak-anak yang sangat luar biasa tadi. Tapi kalau di posisi manajer, kalau kita nanti sudah menanamkan berbagai nilai-nilai kebajikan di sekolah, sudah kita yakinkan di perkelas, di diri siswa, itu nanti posisi kontrol yang paling enak itu masuknya ke manajer, Bu. Jadi kita itu menyelidiki ya, istilahnya itu menyelidiki dari hati ke hati bahwa apa coba biar apakah kamu tahu usahamu itu apa gitu. Jadi lebih halus, Bu. Sebelum masuk ke penghukum dan membuat rasa bersalah. Ya, masuknya ke ini dulu. Ya, jadi masuknya ke manajer ya. Iya. Jadi tanda-tanya terakhirnya itu dari lihat seperti ini. Iya, siap. Dan itu sudah kita. Iya. Nanti kita tetap yang paling yang digunakan untuk penyatuan itu ke yang ini, Bu, ke manajer gitu gitu. Itu awal ya. Iya, awal. Kita lanjut Bapak Ibu lanjut. Nah, sekarang tebak aku. Posisi kontrol apakah aku? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Teman. Bu Aziza? Teman. Boris? Teman. Oke, kita lihat nih. Oke, benar jawabannya teman. Beri tepuk tangan untuk semuanya biar tidak mengantuk. Selanjutnya lagi Pak Gufron, monggo Pak. Tebak aku, posisi kontrol apakah aku? Ya. Bisa coba, kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, Apa Pak? manajer. Manajer? Enggak apa ya. Ini pendapat saya. Ya. Menurut Pak Gufron manajer ya. Iya. Yang seru. Biar seru ya. Iya. Oke, boleh berpendapat ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, menurut Pak Ji, kenapa Pak? Menurutnya Pak Ji, dengan pertanyaan seperti ini,
Aku tak ada itu merasa bersalah. Merasa bersalah, nggih. Jujur Ancaman. ancaman pengundur nggih berarti. Pengundur, nggih. Nggih, Pak Sam mundur apa, Pak? Jadinya itu apa? Harus ada jawabannya dong, Pak. Iya. Oke, lanjut. Golput ini Pak, berarti gak ada pilihan. Sosial membuat rasa bersalah Bu. Kita coba merasa bersalah Boris. Buat rasa bersalah Pak Tek, kenapa Pak? Beda nggak apa-apa nih. Iya, nggak harus sama. Kalau sama nanti mau nonton Pak. Iya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, nah, itu masuknya penghukumkah, membuat rasa bersalah, atau manajer, atau teman, atau pemantau, Bapak? Membuat rasa bersalah. Oke, kita kunci ya. Karisnya bagaimana kameramen saya ini? Ya kita kunci ya untuk jawabannya nih. Kita coba lihat jawabannya adalah iya, betul sekali, berbuat rasa bersalah. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Ayo Pak Haji, lagi nih. Satu lagi Pak. Boris, nama Boris. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki? Apa boleh? Ini cerita lain. Cuma juga lah ya. Belum berkurang apa? Manajer dulu. Manajer, ya. Kata Boris manajer. Mungkin Pendapat yang lain selain manajer? Iya, bagus, jangan golput Pak. Tapi gue bersiapa Teman atau manajer? Caranya manajer lagi gimana ini? Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Iya, manajer. Harusnya punya pendirian ya. Jangan ragu-ragu untuk menjawab, ya. Oke, lanjut. Satu lagi ya. Tepat aku. Posisi kontrol apakah aku? Patuhi aturan saya atau awas? Saya. Iya. Iya. Baik, kita lihat ya. Iya, hukum. Beri tepuk tangan untuk Pak Tarmudi, langsung sanset ya. Iya. Boleh Pak sambil menikmati ya. Nah ini masih satu Pak ternyata. Oh iya, masih satu. Tepat aku. Apa sanksi atau konsekuensinya jika melanggar aturan ini? Maksudnya apa? Yang belum? Tadi penghukum sudah. Pemantau. Lihat ya. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sebelum kita lanjut pada keyakinan kelas, ada SPG sedikit Bapak Ibu, biar kita relax ya. Tadi sudah tebak-tebakan. Jadi ini ada SPG sedikit, bisa berdiri Bapak Ibu biar apa ya, biar relax, biar tidak duduk terus. Silakan, monggo Bapak Ibu berdiri. Monggo silakan berdiri. ini serius lah,
Oke, ya, play dulu. Ini ada dance monkey biar wow. 4, 5, 4, 3, 2. Gimana yang paling setia? Oke, kita terus. Oke, kita mutar. Ya. Iya. Ayo semuanya bergerak, biar tidak sampai, biar tidak kaku badannya. Ayo muter lagi. Oke, muter lagi. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Biar sudah mulai rileks ya, tidak ngantuk lagi ya. Ya, ini kenapa bos ya? Yang ngantuk dia tidak ngantuk, dia itu ekspresif ya, mengekspresikan ya betul ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Monggo. Pak Tek, silakan Pak. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Berarti dua-duanya butuh jawaban. Iya. Perbedaan. Pendapatnya Pak Tik. Untuk pendapat saya mengenai keyakinan kelas itu adalah sebuah bisa dikatakan peraturan, tapi disepakati di kelas tersebut yang disepakati antara siswa dan guru mata pelajaran tersebut. Kalau peraturan kelas itu biasanya yang membuat bukan bersama-sama guru dan siswa kelas tersebut. Itu menurut pendapat saya. Baik, terima kasih Pak Tek. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas ya? Ini kita lanjutkan. Kalau keyakinan kelas, Bapak Ibu, itu hal yang disepakati dan itu pun harus diyakini. Kita tanamkan pada kita dan diri anak. Kalau peraturan kelas itu mungkin memang tidak berarti memang kita buat, tapi belum disepakati oleh seluruh warga sekolah begitu. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu memang harus perlu untuk budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi kalau hanya peraturan mungkin bisa dilanggar, berarti akan dilanggar. Tapi kalau sudah ditanamkan pada diri anak, itu insya Allah di saat dia mau melanggar itu pasti ya keyakinan kelas kita itu seperti ini gitu. Ya, ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak, bukan konkret. Yang kedua berupa pernyataan universal, sifatnya umum. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan.
Kemudian yang keenam, semua warga sekolah atau warga di kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Biasanya Bapak Ibu, ini kemarin saya sudah mempraktekkan di kelas 7A dan B. Di situ anak-anak memang saya ajak untuk ayo kita buat, awalnya kita kesepakatan Bapak Ibu. Kita buat kesepakatan terlebih dahulu apa yang perlu disepakati dari saya sebagai guru mapel dan kalian sebagai siswa saat mendapatkan pembelajaran saya, seperti itu. Kemudian anak-anak itu saya berikan kertas post-it itu sticky note itu yang saya tempel-tempel itu. Kemudian mereka menuliskan, oh ternyata ada tidak boleh terlambat, misalnya kayak gitu. Kemudian tidak boleh makan minum di kelas. Kemudian ada lagi tidak boleh molor saat mengumpulkan tugas, itu juga ada. Terus apalagi ya, dan kemarin banyak sekali pendapat-pendapat siswa, dan itu mengajak siswa untuk berpikir kritis ya. Nah, kemudian saya tempel-tempel Bapak Ibu. Saya suruh anak menempelkan, kemudian saya bacakan, saya kelompokkan. Oh ternyata di saat anak tidak boleh masuk terlambat, nah itu kita buat pernyataan positifnya. Kalau tidak boleh datang terlambat, kemudian kita buat datang tepat waktu. Jadi lebih singkat, padat, dan nanti bisa mudah diingat Bapak Ibu. Itu masuk pada keyakinan kelas. Kemudian lagi tidak boleh membuli teman. Ya, kemarin itu ada tidak boleh membuli teman. Ya, itu untuk pembentukan keyakinan kelas dari bahasa positifnya itu saling menghargai, gitu. Saling menghargai dan menghormati itu adalah keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 7A dan kelas 7B. Kemudian ada lagi apa ya kemarin itu, datang tepat waktu, saling menghargai, dan berkata jujur. Berkata jujur. Kadang itu kan kalau anak ditanya itu kadang, kamu tadi izinnya kemana? Ke belakang Bu, tapi padahal jajan di kantin. Iya Pak. Banyak sekali siswa yang seperti itu. Jadi kemarin itu saya juga mengajarkan untuk jujur gitu. Jadi biar anak itu kesepakatan kelas kita yang saya lakukan itu ada jujur, tepat waktu, dalam waktu, dan saling menghargai dan menghormati, begitu. Itu yang sudah saya terapkan. Mungkin dari Bapak Ibu guru juga sudah menerapkan dari keyakinan kelas dengan dengan kelas-kelas yang lain. Gitu. Tanda panah samping, tanda panah samping. Kemarin itu saya baca kesepakatan kelas 9. Nah, saya foto. Iya, boleh. Yang pertama disiplin. Iya. Yang kedua mencoret-coret fasilitas sekolah. Mencoret-coret fasilitas sekolah. Yang ketiga itu membuli teman. Membuli teman. Yang keempat dijenda ketika tidak tiket mengerjakan IPR. Iya. Yang kelima makan di jam pembelajaran. Makan di jam pembelajaran. Keenam menyediakan air minum. Menyediakan air minum. Iya. Surat-surat fasilitas sekolah. Oh itu mungkin sebenarnya bukan kesepakatan ya Pak, itu maksudnya kelarangan ya Pak. Oh iya, berarti nanti perlu direvisi ya Pak. Iya, jadi itu perlu direvisi. Nanti kita cek, bisa cek satu persatu per kelas apakah sudah ada keyakinan kelasnya atau tidak, kesepakatan kelasnya seperti apa, keyakinan
kelasnya seperti apa. Jadi itu masuknya pada larangan, bukan kalau kesepakatan seperti itu malah mewajibkan ya. Iya, jadi itu nanti perlu direvisi lagi. Ya, itu maksudnya ke hukumannya, mungkin konsekuensinya ya, ke hukumannya. Gitu. Lanjut ya, berarti ini sudah ya. Oke. Kita masuk pada segitiga restitusi. Ini yang kita harus terapkan sebenarnya. Tapi yang bisa pendekatannya pendekatan yang lebih baik itu sebagai seorang guru pada posisi kontrol tadi itu maksudnya pada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tapi di sini segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Memang benar. Kalau kita kadang kelompok-kelompok bersama ada kesalahan itu kan kita bagaimana kita mengoreksi diri sendiri gitu ya. Jadi, untuk menstabilkan identitas, ini ada contoh pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu atau pernyataan ya. Berbuat kesalahan itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kayak dilegowo anaknya itu terlebih dahulu seperti itu. Ibu atau bapak tidak juga pernah melakukan seperti itu. Kemudian tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini dan seterusnya. Kemudian segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, memvalidasi. Jadi setelah kita melapangkan anak biar dia itu tidak merasa bersalah, sekali itu kita stabilkan dulu. Kemudian kita validasi kesalahannya, tindakan yang salah itu yang mana gitu. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, contoh-contoh dialognya seperti ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita mengorek secara dalam. Pasti anak itu memiliki tujuan melakukan kesalahan itu, gitu. Pasti ada alasannya. Nah, kita cari di sini, yaitu memvalidasi tindakan yang salahnya itu di mana, begitu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Lanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini maksudnya memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian baru kita prosesnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi setelah kita menamakan keyakinan kelas kita, kita masuknya pada menanyakan keyakinan di sini. Apakah keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, tadi di saat kita sudah memvalidasi, anak sudah tahu kesalahannya apa, sudah mencurhatkan, menceritakan kesalahannya itu apa, kemudian kesalahannya ini tadi karena apa? Ya, di sini terus tanyakan Pak, tanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita yang kamu langgar itu apa? Seperti itu. Jadi anak nanti akan tahu nih, oh iya, ternyata keyakinan kelas kita di saat dia tuh membuli teman, itu padahal keyakinan kelas kita yang saya langgar itu adalah saling menghargai dan menghormati. Nah, bagaimana cara memperbaikinya?
Nah, dia akan mengutarakan secara mandiri. Nah, ini masuknya pada segitiga restitusi. Dan kemarin saya itu mempraktekkan pada reksa. Saya sudah menstabilkan identitas. Dia mengakui Bapak Ibu bahwa dia kenapa saya bilang ini, kenapa kamu buat dipanggil ke sini? Kemudian dia tahu saya tidak ikut karnaval, apalagi saya keluar kelas dulu, apalagi saya jajan di kantin dulu, apalagi banyak Pak, saya tidak potong rambut dulu. Kenapa kamu tidak potong rambut? Saya begitu kan. Katanya malas, iya benar sekali. Malas antri. Kemudian saya tanya lagi alasannya. Tadi ya Pak, mungkin ada sih tindakan yang salah. Dia bilangnya, kenapa kamu tidak ikut karnaval padahal tidak ada paksaan dari Bapak Ibu guru. Saya bilang begitu. Kemudian dia bilang, panas Bu, apakah panas itu menjadi alasan yang sampai kamu tidak ikut? Saya bilang begitu. Terus dia bilang, marahi enek joget-joget gitu. Dia bilang seperti itu. Ada joget-jogetnya. Loh, semua anak-anak yang mengikuti itu sudah bisa mengikuti aturannya. Karnaval sudah ada konsepnya, saya gitu kan. Dan saya memberi bekal kenapa kamu diikutkan di karnaval, karena boleh juga ada alasannya. Karena kamu dalam pengetahuan kurang sehingga kamu diajak untuk mengembangkan bakat atau keterampilan kamu di bidang atau di kegiatan karnaval. Saya bilang seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas, kemudian saya bilang apa keyakinan kelas yang kamu langgar, saya bilang gitu. Nah di sini metode Bu, karena belum ada belum di kelasnya itu, karena ya kesepakatannya itu belum disepakati dengan Bapak Ibu wali kelasnya nih, jadi belum sampai menanyakan keyakinan kelas. Jadi saya belum sampai dari keyakinan kelas ini begitu. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan pada Ainun Nurzania kelas 7B. Ini kemarin dia itu mengerjakan tugas, akan tetapi sering dicontoh sama temennya, namanya siapa nih, anak cowok Pak, saya lupa namanya. Kemudian dia itu marah-marah. Dari sini kemudian saya melakukan segitiga restitusi. Nah di sini untuk bentuknya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik Ibu, di penghujung diseminasi ini saya ingin berpantun sebentar, sedikit saja. Siang hari makan kuaci. Cakep, terima kasih atas jawabannya. Tolong dijawab nih Bapak Ibu biar ada itu. Saya ulangi ya, siang hari makan kuaci. Makan bareng sama ibu terkasih. Cukup sekian diseminasi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Satu lagi ya, saya diasah di pagi hari. Bahwa tetap untuk menggabar. Berakhir sudah diseminasiku hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Alhamdulillah. Terima kasih dari Bapak Ibu. Semoga diseminasi tentang budaya positif ini bermanfaat untuk kita semua dan sebagai untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita agar menjadi lebih baik lagi. Dari saya cukup sekian. Jika ada salah kata, salah perbuatan, salah tindak laku, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.